Hujan turun perlahan di sudut kota kecil bernama Sukamerta. Di bawah atap seng yang bocor, seorang anak lelaki duduk memeluk lututnya, menahan dingin yang menusuk tulang. Namanya Arka. Usianya baru 10 tahun, tapi sorot matanya menyimpan kelelahan yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah puluhan tahun berjuang melawan kerasnya hidup. Arka tidak tahu pasti sejak kapan ia sendirian. Memorinya tentang kebersamaan hanyalah potanggan-potanggan buram. Yang paling jelas ia ingat adalah suara ibunya yang perlahan menghilang, seperti bisikan yang ditelan angin. Lalu, punggung ayahnya yang menjauh, pergi tanpa pernah menoleh kembali. Sejak saat itu, dunia Arka adalah jalanan yang tak berujung. Hidupnya berpindah-pindah, mencari perlindungan di mana saja ia bisa. Kadang di emperan toko yang dingin, kadang di teras musola yang sepi, kadang di rumah orang-orang baik hati yang memberinya tempat singgah untuk sementara. Tapi sementara adalah kata kuncinya. Ia tahu, ia tak pernah benar-benar diinginkan untuk tinggal lama. Anak ini hanya jadi beban. Bisik-bisik itu sering ia dengar. Kata-kata yang lebih tajam dari pecahan kaca, lebih dingin dari lantai semen tempatnya tidur. Kata-kata itu menempel di benaknya, membentuk luka yang tak terlihat. Malam itu, di tengah suara hujan yang berisik, Arka membuat janji pada dirinya sendiri. Sebuah janji yang diucapkan dalam hati, namun bergaung begitu kuat. Jika dunia tidak menginginkanku, aku akan membuat diriku pantas untuk diperjuangkan. Meskipun hidup di jalanan, ada satu tempat yang selalu menarik perhatian Arka. Sekolah, baginya, sekolah adalah dunia lain. Dunia yang penuh keajaiban. Buku-buku bekas yang ia temukan di tumpukan sampah adalah harta karunnya. Ia sering berdiri di luar jendela kelas, mengintip papan tulis yang penuh dengan tulisan dan angka. Ia mendengarkan penjelasan guru, dan dalam diam, ia ikut menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Dalam hatinya, Arka tahu semua jawabannya, tapi ia hanyalah seorang pengamat, bukan murid yang terdaftar. Suatu hari, keberuntungannya berubah. Seorang guru tua berhati mulia bernama Pak Dharma memergokinya sedang mengintip. Alih-alih mengusirnya, Pak Dharma mendekat dengan senyum teduh. "Kamu mau belajar?" tanya Arka. Dengan rasa takut dan harap yang bercampur aduk, hanya bisa mengangguk pelan. Sejak hari itu, sebuah pintu terbuka untuknya. Pak Dharma mengizinkannya duduk di bangku paling belakang, tanpa seragam, tanpa sepatu, tanpa nama di daftar absen, tapi dengan semangat yang tidak pernah absen satu hari pun. Sekolah menjadi surga kecilnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kenyataan kembali menunjukkan wajahnya yang keras. Setahun kemudian, Pak Dharma, satu-satunya orang yang memberinya harapan, meninggal dunia. Bersama kepergiannya, Arka kembali sendirian. Pintu sekolah yang tadinya terbuka, kini tertutup rapat baginya. Ia kembali menjadi anak jalanan. Jalanan menjadi guru Arka yang sesungguhnya. Ia belajar bertahan hidup dengan cara apapun yang halal. Mengamen dengan suara parau, mengangkut barang-barang berat di pasar, membersihkan kaca mobil di persimpangan lampu merah. Setiap keringat yang jatuh, setiap hinaan yang ia terima, mengajarkannya satu pelajaran penting. Hidup ini memang tidak adil, tapi menyerah hanya akan membuatnya jauh lebih kejam. Rasa lapar adalah teman sehari-harinya. Hinaan sudah seperti sapaan pagi. Ia pernah dipukul hanya karena salah paham. Pernah suatu kali, karena perut yang begitu melilit, ia hampir mengambil sebungkus roti dari sebuah warung. Tapi tangannya terhenti. Ia teringat pesan Pak Dharma yang selalu terngiang di telinganya. Arka, ilmu dan kejujuran adalah dua harta yang tidak akan pernah bisa dirampas siapapun darimu. Ia menarik kembali tangannya, memilih menahan lapar,
daripada mengkhianati pesan itu. Malam-malam panjang ia habiskan di bawah temaram lampu jalan. Bukan untuk melamun, tapi untuk membaca. Buku-buku bekas yang ia kumpulkan menjadi teman setianya. Orang-orang yang lewat sering menertawakannya. Lihat, anak jalanan sok pintar. Mau jadi apa? Ejek mereka. Bagi mereka, pemandangan itu adalah sebuah lelucon. Tapi bagi Arka, setiap halaman yang ia baca adalah anak tangga menuju harapan. Waktu terus berjalan, Arka tumbuh menjadi seorang remaja. Di usianya yang ke-18, tubuhnya menyerah. Kerja keras tanpa istirahat dan gizi yang buruk membuatnya jatuh sakit parah. Ia terbaring sendirian di sebuah rumah petak reot yang disewanya dengan susah payah, menggigil kedinginan, tanpa uang untuk membeli obat, tanpa keluarga untuk merawat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama Arka meneng, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tapi karena rasa lelah yang luar biasa di jiwanya. Perjuangan panjangnya terasa sia-sia. Apa gunanya semua ini? Apa gunanya berjuang kalau pada akhirnya dunia tidak peduli? Bisiknya pada lenggit-langget kamar yang lapuk. Ia berada di titik terendah dalam hidupnya, merasa perjuangannya akan berakhir di ruangan sempit itu. Namun, tepat di saat kegelapan terasa paling pekat, seberkas cahaya datang. Seorang relawan sosial bernama Maya menemukannya dalam kondisi yang memprihatinkan. Maya datang untuk memberikan bantuan makanan, tapi yang ia temukan lebih dari sekadar seorang remaja sakit. Ia melihat tumpukan buku-buku di sudut ruangan. Catatan-catatan kecil penuh tulisan tangan yang rapi. Dan yang terpenting, ia melihat sepasang mata yang masih menyala terang. Meskipun tubuh pemiliknya hampir padam. "Kamu pintar," kata Maya lembut setelah melihat tulisan-tulisan Arka. Dengan suara lirih dan lemah, Arka menjawab, "Tidak, aku hanya tidak mau kalah." Kata-kata itu menyentuh hati Maya. Ia tahu, anak ini bukan anak biasa. Dengan bantuan yayasan tempat Maya bekerja, Arka mendapatkan kesempatan kedua. Ia dimasukkan ke dalam program kejar paket C dan diberikan beasiswa kecil untuk biaya hidup. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah berani ia impikan. Arka belajar siang dan malam, mengejar semua ketertinggalannya. Perjalanannya tidak mulus. Ia pernah gagal dalam ujian, pernah hampir dikeluarkan karena nilainya sempat anjlok. Tapi Arka yang sudah ditempa oleh jalanan tidak mengenal kata menyerah. Ia terus berjuang, mendorong dirinya melewati batas kemampuannya, dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia lulus ujian kejar paket dengan nilai yang sangat baik. Tak berhenti di situ, dengan bimbingan Maya dan para relawan, ia mencoba mendaftar ke universitas negeri, sebuah langkah yang terasa seperti mimpi. Dan keajaiban pun terjadi. Ia diterima di salah satu universitas terbaik dengan beasiswa penuh. Hari pengumuman itu, Arka menangis terseduh-seduh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah bertahan-tahan berjuang dalam diam, hidup memberinya jawaban. Memasuki dunia kampus adalah babak baru yang penuh tantangan. Kesuksesan akademis tidak serta-merta menghapus luka dan rasa minder dari masa lalunya. Di antara mahasiswa lain yang datang dari keluarga berada, dengan pakaian bagus dan kepercayaan diri yang tinggi, Arka merasa asing. Ia merasa seperti penipu. Seseorang yang tidak pantas berada di sana. Suara-suara lama yang mengatakan bahwa ia adalah beban kembali terdengar di kepalanya. Namun, setiap kali perasaan ingin menyerah itu datang, ia akan memejamkan mata. Ia akan mengingat kembali malam-malam hujan di bawah atap seng yang bocor, perut kosong yang melilit, dan janji kecil yang ia ucapkan pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu. Kenangan itu menjadi bahan bakarnya. Ia bekerja sambilan sebagai penjaga perpustakaan dan tukang ketik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di akhir pekan,
Saat teman-temannya berlibur, Arka kembali ke jalanan. Bukan sebagai anak jalanan, tapi sebagai pengajar. Ia mengajar anak-anak jalanan membaca dan menulis, berbagi sedikit ilmu yang ia punya. Ia lulus dari universitas dengan predikat terbaik, membuktikan bahwa ia lebih dari pantas. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Arka yang kita kenal kini telah berubah. Ia bukan lagi anak lelaki kurus yang memeluk lutut di bawah atap bocor. Ia kini seorang pengusaha sosial yang sukses dan seorang penulis yang karya-karyanya menginspirasi banyak orang. Ia mendirikan sebuah yayasan pendidikan gratis untuk anak-anak terlantar. Sebuah tempat yang ia impikan saat ia masih kecil. Suatu hari, ia berdiri di atas panggung. Di depan ratusan anak, dengan tatapan mata yang sama seperti dirinya dulu penuh harap, sekaligus keraguan. Dengan suara yang tenang dan mantap, Arka berkata, "Saya bukan orang hebat. Saya juga bukan orang yang luar biasa pintar. Saya hanya seorang anak yang pernah berjanji pada diri sendiri untuk tidak pernah berhenti bermimpi. Tidak peduli seberapa sering dunia mencoba membangunkan saya." Suatu malam, Arka berdiri di balkon apartemennya, menatap kota yang gemerlap di bawah. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jendela,